Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Marnialisa, perwakilan dari kelompok 1, dan mana bisnis kami ini tentang dapur frozen food. Saya akan mempresentasikan hasil PPT dari kelompok kami. Yang pertama yaitu strategi pemasaran. Pemasaran berbasis kepraktisan, menawarkan kemudahan kepada konsumen dengan produk sayuran yang mudah dipaketkan dan siap untuk digunakan. Misalnya, paket sayuran untuk memasak nasi, goreng, sop, atau salad dengan semua bahan yang sudah dipotong dan dikemas rapi. Strategi menonjolkan kemudahan dan kepraktisan bagi konsumen yang sibuk atau yang tidak memiliki waktu untuk mempersiapkan bahan makanan. Yang kedua, pemasaran berdasarkan kesehatan dan kualitas. Fokus pada aspek kesehatan dengan menonjolkan bahwa sayuran yang dijual bebas dari pestisida dan menggunakan metode pertanian organik. Strateginya mengedukasi konsumen tentang manfaat kesehatan dari mengonsumsi sayuran segar dan organik, serta meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga, pemasaran berbasis harga dan promosi, menawarkan paket sayuran dengan harga terjangkau, apalagi jika membeli dalam jumlah besar atau dalam bentuk langganan bulanan. Strateginya membuat program diskon atau banding produk untuk meningkatkan penjualan. Yang pertama, melalui platform online, menggunakan platform e-commerce atau aplikasi pengantaran makanan untuk menjual sayuran paketan secara online. Strateginya menyasarkan konsumen yang lebih suka berbelanja secara online dan mengutamakan kenyamanan dan pengiriman hingga ke rumah. Yang kedua adalah analisis kompetitor. Yang pertama, kompetitor pada rumah makan, di mana restoran cepat saji, contohnya McDonald, KFC, atau restoran jaringan cepat lainnya yang menawarkan kenyamanan, harga terjangkau, dan layanan cepat. Kompetisi ini berfokus pada waktu pelayanan dan harga yang relatif terjangkau. Restoran lokal, rumah makan yang menyajikan masakan tradisional atau kuliner lokal, mereka lebih fokus pada cita rasa dan kualitas bahan baku. Restoran premium menyajikan pengalaman bersantap lebih mewah dengan harga yang lebih tinggi dan seringkali meningkatkan pada kualitas makanan, presentasi, dan atmosfer. Yang kedua, kompetitor pada produk sayuran paketan, di mana supermarket dan pasar modern. Banyak supermarket besar kini menyediakan paket sayuran segar yang sudah dikemas dan siap digunakan, seperti paket untuk masakan tertentu, misalnya untuk salad atau sayur stop. Toko online dan aplikasi pengantaran makanan, yaitu platform seperti Tokopedia, Bukalapak, dan aplikasi pengantaran makanan seperti GoFood atau GrabFood, juga menawarkan produk sayuran segar dan paketan. Produk sayuran organik, kompetitor yang menawarkan sayuran organik dalam bentuk paket yang sudah dipilih dan dikemas dengan cara ramah lingkungan. Di sini terdapat analisis SWOT, yang dimana pertama strength, kekuatan, kualitas makanan. Rumah makan yang menyajikan makanan lewat dan berkualitas bisa menciptakan loyalitas pelanggan. Yang kedua, layanan pelanggan. Pelayanan cepat, ramah, dan atmosfer yang nyaman membuat pengunjung merasa dihargai dan ingin kembali. Diversifikasi menu, menyediakan variasi menu, misalnya menu sehat, vegetarian, atau masakan khas daerah untuk menarik berbagai segmen pasar. Pengalaman bersantap, rumah makan dengan konsep unik atau suasana yang menarik, Instagramable, dapat menarik pelanggan muda yang menyukai pengalaman bersantap. Lokasi strategis, rumah makan yang berlokasi di area dengan banyak lalu lintas atau pusat keramaian lebih mudah ditemukan oleh pelanggan. Yang kedua, weakness, kelemahan. Harga yang tidak terjangkau, harga yang terlalu tinggi, bisa membatasi pasar, terutama di pasar dengan adanya beli rendah. Keterbatasan inovasi, jika tidak terus berinovasi, rumah makan bisa menjadi membosankan bagi pelanggan. Yang ketiga, keterbatasan menu khusus. Rumah makan yang tidak menawarkan pilihan untuk membutuhkan diet khusus seperti makanan bebas gluten atau vegan dapat kehilangan segmen pasar yang berkembang. Selanjutnya, opportunities, peluang. Tren makan sehat meningkatkan permintaan untuk makanan sehat, organik, dan ramah lingkungan, membuka peluang bagi rumah makan yang memperkenalkan menu sehat. Pengiriman online, memanfaatkan platform pengantaran makanan, GoFood, GrabFood, dan lain-lain untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, terutama selama kondisi pandemi atau bagi pelanggan yang lebih suka makan di rumah. Kebutuhan makanan halal, jika dapat menyediakan makanan halal yang sesuai dengan standar, rumah makan dapat menarik segmen pasar tertentu. Kemitraan dengan influencer, menggandeng influencer media sosial untuk promosi dan meningkatkan visibilitas brand. Selanjutnya,
threats ancaman, persaingan ketat, banyak restoran baru, dan pilihan makan cepat saji yang menawarkan harga murah dapat mengancam daya tarik rumah makanan. Selanjutnya, riset pasar yang pertama, survei konsumen, kuesioner atau wawancara langsung untuk mengetahui preferensi makanan, frekuensi makan di luar, kesediaan membayar harga tertentu, dan kepuasan terhadap restoran tertentu. Yang kedua, focus group diskusi kelompok terarah dengan melibatkan pelanggan potensial untuk menggali lebih dalam tentang persepsi mereka terhadap konsumen restoran, makanan, dan harga. Yang ketiga, analisis kompetitor, mengidentifikasi pesaing terdekat, restoran cepat saji, warung makan lokal, restoran premium, dan menganalisis kekuatan, kelemahan, harga, dan menu yang mereka tawarkan. Selanjutnya, tren industri, meneliti tren makanan terbaru melalui laporan industri seperti Euromonitor, Statista, atau National Restaurant Association, mengikuti perkembangan tren seperti makanan sehat, makanan membersih tanaman, dan teknologi pemesanan online. Baiklah, itulah hasil penjelasan materi tentang bisnis kami. Jika ada salah, tolong dimaafkan karena setiap manusia mempunyai kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.